Kembali lagi dengan saya Nur Agustinus. Kita akan mempelajari dalam kuliah online pengantar manajemen bisnis ini khususnya tentang fungsi-fungsi manajemen. Tadi kita telah bahas tentang dasar-dasar manajemen. Jadi sebaiknya Anda melihat dulu materi tentang dasar-dasar manajemen. Kini kita akan bahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi ada banyak sekali pilihan. Tentunya manajer itu harus bisa mengetahui mana yang harus dipilih, mana yang tidak dilakukan. Nah, ini adalah bagian dari sebuah perencanaan. Misalnya, saya mau merencanakan mau membuat sebuah usaha tertentu. Saya pikir, apakah saya perlu beli alat ini ya? Atau saya harus sewa saja ya? Misalnya saya ingin bikin batu bata. Apakah saya harus beli molen, alat untuk menggiling atau mencampur semen dengan bahan-bahan lainnya? Batu bata yang ringan ya, bukan batu bata yang tanah liat. Atau saya cukup sewa saja? Nah, ini adalah keputusan di mana saya harus melakukan perencanaan. Jadi masalah perencanaan adalah masalah di mana kita memilih yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Dan tahapnya adalah pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini seperti apa, mengidentifikasi apa saja hambatan yang ada atau adanya kemudahan-kemudahan yang kita miliki, kemudian mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Jadi kalau kita lihat bagian di sini adalah prinsip-prinsip tujuan dan sifat perencanaan itu adalah pertama, memberi sumbangan pada tujuan-tujuan. Kita harus bisa membuat keunggulan perencanaan dan efisiensi rencana. Jadi rencana itu kita harus bisa atur, kita bikin yang efektif tapi efisien. Jangan sampai efisien tapi tidak efektif. Yang kedua adalah pengorganisasian, yaitu tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang yang terlibat. Jadi pengorganisasian ini artinya saya sudah punya rencana dan saya harus mengatur siapa saja yang melakukannya. Karena orang-orang ini harus bisa bekerja sama secara efisien, tapi mereka puas dengan apa yang mereka lakukan. Tentunya nanti ada pertimbangan tentang kompensasi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pengorganisasian. Tujuan organisasi adalah mencapai tujuan di mana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kita harus tahu bahwa kalau kita bilang, oh saya bisa saja bisnis sendiri, ya mungkin saja, tetapi pasti akan ada banyak kendala. Jadi kita gunanya berorganisasi adalah kita membutuhkan orang-orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dasar pengorganisasian adalah prinsip pembagian kerja yang memungkinkan adanya sinergi. Sinergi artinya kita bersama-sama menghasilkan sebuah kekuatan yang lebih unggul. Jadi kalau kita lihat bagian ini, pertama adalah kita harus menetapkan, menggolongkan, dan mengatur. Ada tiga hal ini. Kemudian berbagai macam kegiatannya antara lain bentuk fisik yang tepat ruang kerjanya. Jadi kalau kita sudah mengatur, tidak hanya orangnya, tapi tempat kerjanya, penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang, dan lain sebagainya. Ini tujuannya adalah mencapai tujuan. Kita tahu bahwa kalau orang bekerja, tapi tempatnya mungkin tidak memenuhi syarat, mungkin dia tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi, kita lihat ada 4 hal: pekerjaan itu sendiri, tempat kerjanya, hubungan kerjanya, dan orang-orangnya. Tempat kerjanya itu misalnya berkaitan dengan alat kerja, berhubungan dengan ruangan, hubungan kerjanya berhubungan dengan orang-orangnya, pekerjaannya itu sendiri, bisa juga tempat kerjanya juga. Ini adalah hal-hal yang kita harus atur, kita harus organisasikan. Jadi dalam organisasi ada pemimpin. Organisasi itu adalah sekumpulan orang yang bisa bekerja sama mencapai tujuan bersama. Dan ini kita harus bisa kelola. Karena kalau kita bisa kelola dengan baik secara ilmu, seni, dan juga profesi kita mengelola orang lain, mengelola usaha,
Ini akan membantu kita untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah pengarahan, atau bahasa lainnya bisa juga leading, memimpin. Adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana dari usaha organisasi. Pengarahan ini jadi sangat penting karena banyak sekali kegagalan dalam bisnis adalah ketidakmampuan dalam mengelola atau memimpin. Nah, kalau kita lihat dalam masalah pengarahan ini, ada beberapa unsur-unsur yang harus diperhatikan, yaitu misalnya masalah motivasi, bagaimana kita memotivasi orang lain, komunikasi dalam organisasi, kepemimpinan, perubahan dan pengembangan organisasi. Ini kita akan belajar nanti dalam perilaku organisasi dan juga manajemen konflik. Hal-hal seperti ini akan terjadi, di mana mungkin pegawai Anda tidak bersemangat, mungkin sekali ada komunikasi yang kurang baik antara pimpinan dengan bawahan atau antar bawahan, antar pegawai ada konflik. Ini bisa menyebabkan tujuan yang hendak kita capai itu menjadi terhambat. Kemudian dalam proses pelaksanaan ini sendiri atau aktuasi ini ada direction atau bimbingan, ada motivating, memotivasi, ada influencing. Influencing artinya mempengaruhi, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama. Jadi ini adalah proses ya, dimana setelah kita membuat perencanaan, kita mengorganisasi, maka kita harus menjadikan keseluruhan anggota itu untuk ikut bertekad dan berupaya dalam rangka mewujudkan tujuan kelompok. Banyak sekali bisnis gagal karena orang-orangnya tidak bisa bersama-sama bekerja ke tujuan yang sama. Jadi mungkin dia merasa, duh susahnya ya ngurus orang ya, maunya banyak, mintanya gajinya naik terus tapi kerjanya tidak benar. Ini mungkin juga kesalahan dari kepemimpinan atau kegagalan dalam memotivasi. Ada banyak ilmu tentang bagaimana memotivasi, kita akan pelajari juga dalam hal manajemen bisnis ini. Jadi kepemimpinan itu menjadi sebuah proses untuk mempengaruhi tindakan kelompok yang terorganisasi untuk mencapai tujuan dan menyelesaikannya. Ingat, banyak bisnis gagal karena kepemimpinan pemiliknya yang kurang baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pengendalian atau controlling. Adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan atau sistem yang sudah dilakukan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat terselenggara dengan lebih baik. Kadang-kadang kita tidak melakukan controlling atau pengendalian karena kita mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan sehari-hari. Nah, tahap-tahap dalam proses pengawasan ini kita pertama harus bisa menetapkan terlebih dahulu standar pelaksanaannya. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini salah kalau kita tidak punya standar pelaksanaannya. Kemudian penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ketika pengukuran pelaksanaan nyata, jadi kalau sudah dilaksanakan, kita harus bisa membuat pengukurannya. Bagaimana ini dinilai baik, kurang, atau sangat baik, atau sangat buruk, tergantung juga dari penetapan standar yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita melakukan pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar-standar itu, dan kalau ada penyimpangan-penyimpangan kita harus tahu dan mengambil tindakan koreksi bila perlu. Ini adalah tahap dalam pengendalian atau controlling. Jadi kalau kita lihat bagian di bawah ini, pertama, controlling adalah usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai prestasi yang dicapai. Kalau terdapat penyimpangan dari standar yang ditetapkan, kita akan tahu, maka segera adakan usaha perbaikan agar prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pengawasan dilakukan pada semua tingkatan manajemen, baik di tingkat atas pada seluruh bagian perusahaan maupun pada tingkat menengah dan bawah pada unit pimpinan masing-masing. Ini penting karena tahapan proses pengawasan ini tujuannya juga mengukur prestasi yang dicapai, membandingkan prestasi yang dicapai dengan prestasi yang diinginkan. Jadi misalnya saya ingin mencapai standar seperti ini atau target seperti ini, sementara saya saat ini masih dalam posisi seperti ini, saya tahu bahwa ternyata posisi saya masih jauh.
Atau saya bisa membandingkan prestasi saya, prestasi usaha saya dengan tahun sebelumnya seperti apa. Kalau tidak ada pengendalian atau controlling, tentu sulit. Kemudian kegunaannya adalah jangan lupa memperbaiki penyimpangan. Kita perlu data untuk mengetahui atau melakukan pengawasan ini. Caranya bagaimana? Pertama bisa pengamatan langsung, jadi observasi. Makanya sebagai pimpinan jangan malas untuk turun ke bawah. Lihatlah keadaan sesungguhnya bisnis Anda. Jadi jangan hanya duduk di belakang meja, jangan hanya memerintah-merintah tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Amati secara langsung. Kemudian kalau perlu, bukan hanya kalau perlu, lakukan komunikasi yang baik dengan anak buah. Mintalah laporan secara lisan, ajak mereka bicara, kemudian kita dengarkan apa saja masukan-masukan. Kemudian ada juga laporan tertulis, bisa berbentuk laporan keuangan, bisa berbentuk laporan kegiatan yang berbentuk tertulis. Macam-macam laporan pengawasan itu bisa berupa misalnya neraca. Neraca itu adalah laporan keuangan yang dibuat biasanya setahun sekali, atau bisa juga dalam periode-periode tertentu ya. Misalnya bagaimana kondisi usaha kita, tentang aset kita, tentang piutang kita, tentang utang yang kita miliki. Kemudian laporan pengawasan yang lain adalah laporan rugi laba. Jadi usaha yang kita lakukan ini apakah rugi ataukah apakah untung, ya kita harus tahu. Dan ada juga laporan-laporan khusus. Nah, laporan-laporan ini harus kita miliki. Ya, jangan sampai kita kemudian merasa tidak ada waktu untuk tidak membuatnya. Mungkin masih terlalu asing untuk Anda yang belum terbiasa dengan membaca neraca atau laporan keuangan yang dinamakan balance sheet atau neraca. Dalam neraca ada 3 hal utama, yaitu ada aset. Aset adalah apa yang kita miliki. Kemudian ada liabilities. Liabilities itu artinya kewajiban, apa saja yang harus kita bayar. Dan ada juga equity atau modal. Jadi harta kita, aset kita itu sama dengan hutang kita ditambah modal. Nah, kalau kita bicara soal masalah ini, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut atau kita akan bahas di bidang keuangan. Kemudian ada juga laporan rugi laba atau profit and loss statement, yaitu perincian laporan keuangan tentang pendapatan dan biaya perusahaan. Ini bisa dibuat dalam periode entah itu bulanan, entah tahunan. Demikian sekilas tentang fungsi-fungsi manajemen. Kita akan bahas lebih detailnya dalam manajemen-manajemen yang lain, entah itu dalam bentuk pemasaran, dalam bentuk keuangan, dalam bentuk sumber daya manusia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.